Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah membaca 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Yang kalau kita amati dari 3 hadis ini adalah satu kesatuan dari nasihat Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, Rasulullah memberi pengertian kepada umatnya bahwa jangan sekali-kali menganggap remeh satu perbuatan baik. Ini yang perlu digarisbawahi, perbuatan baik. Jadi setiap perbuatan baik sekecil apapun jangan dianggap remeh. Itu punya nilai di sisi Allah, punya arti penting dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Rasulullah pakainya takkid, la tahkironna, sungguh jangan meremehkan. Ya, seluruh perbuatan baik itu punya nilai yang luar biasa. Efeknya untuk kehidupan kita, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, dan untuk kehidupan sesama, apalagi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap enteng seluruh perbuatan baik, ya, jangan dianggap sepele seluruh perbuatan yang baik. Rasulullah memberikan satu contoh, ya, walau antal ko akhoka biwajhin tolik, walaupun ini satu contoh, ya, engkau menemui saudaramu, menemui temanmu, menemui tetanggamu, menemui siapa saja dengan wajah yang cerah, wajah yang berseri-seri. Kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW juga menerangkan, masih dalam wajah yang berseri-seri, ya, itu punya nilai sedekah. Coba kita bayangkan, kalau sedekah itu dinilai dengan materi, akan setumpuk materi, tapi kita tidak mengeluarkan apa-apa. Kita punya langkah yang nilainya sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu, ya, dalam menghadapi saudaramu, temanmu, dalam kita bergaul, itu punya nilai sedekah luar biasa. Pertama, kita harus ketahui bahwa yang bicara ini manusia yang tidak bicara melainkan wahyu dari Allah. Kita yakin perbuatan yang ini yang kelihatan sepele, wajah berseri-seri, murah senyum, itu jangan dianggap enteng, ya. Kita kalau senyum ini tidak mengeluarkan biaya, ya, senyum tidak mengeluarkan biaya, malah dibiayai oleh Allah, sedekah. Orang banyak senyum tidak akan menjadikan rugi, malah jadi orang kaya, kaya penghormatan, murah senyum. Iya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senyum itu adalah penyingkir stres. Penyingkir stres. Jadi kita dalam menghadapi kehidupan ini, kita dalam menghadapi kehidupan yang perlu dicatat tadi, senyum tidak harus mengeluarkan biaya, ya, hanya membuka berapa senti bibir kita, beberapa detik, Allah punya arti yang sangat luar biasa. Inilah Islam, inilah indahnya ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Berapa senti bibir kita dibuka dengan wajah yang berseri-seri, senyum, Allah, orang yang menghadapi langsung cerah, orang yang melihatnya langsung Allah. Orang yang sedang stres ketemu orang yang mengajak senyum, lebih dari separuh stresnya hilang. Ini penelitian dari orang-orang
non-Islam loh. Ya, dokter-dokter, bahkan lembaga-lembaga di Amerika itu meneliti masalah senyum-senyum, sampai dibukukan itu ada kitab namanya Tabassumatur Rasul, senyum-senyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih, Sayyidatina Aisyah pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang banyak senyum seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah indah, apalagi kalau Rasulullah senyum. Rasanya kalau Rasulullah senyum, ini langit ikut senyum, bumi ikut senyum, semuanya ikut senyum. Dan kalau kita senyum, niatkan kita ngikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dapat pahala, kita akan dapat nilai sodakoh tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Luar biasa, ma'asyiral muslimin rahmakumullah. Dan dalam kutubus sirah an-nabawiyah banyak diceritakan berapa banyak problem yang diselesaikan oleh Rasulullah dengan senyuman. Berapa banyak problem yang diselesaikan oleh Rasulullah dengan senyuman. Dengan senyum-senyumnya Rasulullah, problem-problem terselesaikan. Dengan senyum-senyumnya Rasulullah, ya, nanti kapan-kapan kita ungkap ini riwayat-riwayat ini. Banyak orang-orang dari Badui, dari pelosok desa yang mungkin mendengar informasi dari orang lain tentang keganasan Rasulullah, tentang kekejaman Rasulullah, tentang apa? Ya, tentang seremnya Rasulullah. Tapi subhanallah, Islam ini tidak bisa ditutup-tutupi. Islam semakin dipojokkan, Islam semakin ditutup-tutupi, semakin menyembur bau harumnya. Coba lihat sirah Ibnu Hisham. Di zaman Rasulullah di Mekah itu orang kalau datang dari luar Mekah kepingin ketemu Rasulullah sudah dihadang oleh benggolan-benggolan anti Rasulullah. Jangan ketemu orang yang namanya Muhammad. Muhammad adalah orang gila. Muhammad adalah tukang sihir. Justru hadangan mereka, ya, justru omongan mereka yang mengatakan jangan ketemu Muhammad menjadikan orang itu penasaran. Kayak apa sih gilanya Muhammad? Kayak apa sih sihirnya Muhammad? Allah sallu ala Nabi Muhammad. Ini para hadirin, Islam juga begitu sampai hari kiamat. Islam ditekan, Islam dikucilkan, Islam akan menyembur bau harumnya. Orang akan berbondong-bondong akan mencari Islam. Lihat sejarah sepanjang kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak riwayat-riwayat yang sahihah, orang dari pelosok, ya, yang penasaran kepengin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar informasi-informasi yang negatif. Setelah masuk masjid, melihat Rasulullah, melihat senyum-senyumnya Rasulullah, melihat nasihatnya Rasulullah, mereka berteriak, ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku benci. Malah manggilnya bukan Rasulullah, ya, Muhammad saja, tidak beriman dia. Hei Muhammad, sungguh aku datang ke sini ini dalam hatiku paling benci, orang yang paling aku benci di dunia adalah engkau Muhammad. Tapi setelah aku melihat bagaimana akhlakmu, bagaimana langkah-langkahmu, bagaimana ajaran-ajaranmu, baru aku duduk di sini beberapa saat melihat senyum-senyummu. Demi Allah, sekarang ini engkau adalah, wahai Rasulullah, orang yang paling aku cintai. Orang yang aku paling cintai. Langsung mengelurkan tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang itu, ma'asyiral muslimin, sejelek apapun kalau murah senyum menjadi indah wajahnya. Sengganteng apapun tapi wajahnya serem.
secantik apapun tapi tidak pernah senyum, wah kayak hantu. Naudzubillah. Kayak apa? Hantu. Dan ini Rasulullah pernah menyampaikan, dan ini hasil penelitian. Orang yang murah senyum, orang yang punya murah senyum itu adalah menunjukkan karakter yang penuh rahmat. Karakter yang penuh rahmat. Rubah hidup kita. Mungkin ada orang yang memang penampilannya dan wataknya tidak senang senyum. Ayo dirubah. Ya, berapa mahalnya sih senyum? Biayanya berapa orang senyum? Kalau banyak senyum ruginya apa? Malah kadang-kadang orang dirindukan karena senyumnya. Rindu aku sama fulan. Senyumnya itu loh. Ya, dirindukan karena senyumnya. Inilah tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. La tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali menganggap remeh satu perbuatan kebaikan. Seluruh perbuatan kebaikan punya nilai tinggi. Walaupun kelihatannya sepele. Senyum kan kelihatannya sepele. Ya. Berapa banyak senyuman-senyuman yang mengobati orang stres. Berapa banyak senyuman-senyuman yang menurunkan tensi darah. Orang yang tensinya tinggi, coba ajari dia senyum. Banyak senyum. Bila perlu tidak senyum dengan orang, memandang langit, senyum. Ajak senyum Allah. Ya, subhanaka ya Allah. Kalau udah bisa subhanaka ya, pakai bahasa Indonesia, maha suci engkau ya Allah. Dengan senyum. Ya, begitu hebat ciptaanmu ya Allah. Ini Rasulullah hampir setiap malam ke sana, sahah, melihat langit dengan mensucikan Allah dengan penuh senyum. Ini ada arti penting. Makanya kadang-kadang kita stres terus, tidak pernah lihat langit, tidak senyum sama Allah. Ya, ini ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Ayo kita praktekkan dalam kehidupan kita. Apalagi dalam situasi seperti ini. Kita tidak boleh ketemu orang, ya ketemu Allah. Ya, kita tidak bisa ngadu sama orang. Mau ngadu sama siapa sekarang? Ayo kita mengadu sama Allah. Kita pandang langit. Malam-malam ini kita pandang bulan. Ajak senyum. Itu bulan sedang memberi senyum sama kita. Kita balas dengan senyum. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu jangan dianggap loh, semua makhluk Allah itu punya perasaan. Jangan dianggap gila ya. Loh, kok bulan diajak senyum? Kok langit diajak senyum? Karena belum sampai ilmunya. Pelajari itu. Ada di dalam Al-Quran. Jangan dianggap itu pohon-pohon. Salah seorang masyayikh pernah mengatakan, kalau kamu punya tanaman yang ada buahnya tapi tidak berbuah, kamu ancam itu tanaman, kamu ajak bicara, mangga, kenapa kamu sudah waktunya berbuah tidak berbuah? Kalau kamu sebentar lagi tidak berbuah, akan aku tebang. Tunggu sebentar lagi berbuah itu. Dan saya praktekkan di pesantren Darussalam itu, mangga-mangga walaupun yang kurang enak, tapi ya cepat habis ya karena ratusan orang di sini. Iya, enggak apa-apalah, sedekah. Ya. Demi Allah saya ngomong di tempat di zawiyah yang paling suci. Betul. Saya ajak, kok sudah waktunya saya ajak bicara. Itu mereka punya apa ya? Punya perasaan, iya. Jadi jangan dianggap ya. Binatang juga begitu. Saya kemarin ada tamu menunjukkan satu video. Ya, satu video. Ini ngomong senyum ya. Jadi ada orang bukan di Indonesia, tidak tahu di negara apa. Perempuan lagi. Itu orang menemukan anak macan kecil seperti kucing, dipelihara itu anak macannya,
digendong, dicium, diajak senyum, dikasih makan daging sampai besar. Sampai besar. Setelah besar, dia juga kasihan. Ini harus dikembalikan ke habitatnya. Ditaruh di hutan. Ya, dengan penuh senyum, seakan-akan macan itu melambaikan tangannya. Ma'assalamah, dada gitu. Allah. Subhanallah. 3 bulan kemudian perempuan ini rindu dengan macan ini. Datang ke tempat yang dilepaskan di hutan. Itu macan datang. Biasanya orang kan takut sama macan ya. Ini macan memeluk, mengajak senyum. Allah. Lihat, insya Allah di YouTube ada. Jadi kita apa ya? Kita harus bersahaja. Apalagi dengan orang yang beriman, apalagi orang Islam. Antum lihat ya, ma'asyiral muslimin, kalau lihat ada orang serem, walaupun pakainya peci putih, walaupun pakainya baju koko, ya, apalagi wah kelihatan ahli ibadah tapi serem. Waduh, menakutkan betul. Senyum, murah senyum, sedekah. Baca, kapan-kapan kita baca ya, kitab Tabassumatur Rasul, senyum-senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.